Mau sedikit cerita sebetulnya kemarin ya ada kejadian luar biasa yang kok bisa terjadi gitu dengan saya, dan sampai sekarang saya tidak bisa tidur mengingat keteledoran yang telah saya lakukan. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi sama Yayang di Belanda. Hari ini saya mau pergi ke tempat kerja dan terus saya membawa kue ini. Ini adalah banana cake alias kue pisang untuk disantap bersama pagi ini bersama teman-teman kerja. Jadi kita di tempat kerja saya itu hari ini akan makan bersama, tapi kita bawa makanan sendiri-sendiri ya, jadi potluck namanya ya, potluck. Ya semacam itulah, jadi kita bawa makanan sendiri-sendiri. Saya bawa banana cake, terus teman kerja yang lain bawa salad, terus yang lain ada bawa ya pokoknya makanan ringan-ringan yang bisa dimakan untuk pagi hari ini ya gitu. Gini, kita mulai jam 9:30 makan paginya. Setelah itu kita langsung bekerja ya. Sebentar aja sih, mungkin hanya sekitar 1 jam makan pagi bersama. Kemudian kita lanjut kerja, tapi spesialnya kita harus bawa makanan sendiri-sendiri gitu ya. Oke, kita mau pergi dulu ya. Demikian aktivitas di Belanda. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Yayang di pagi hari ini ya. Ini bukan pagi tapi mau siang ya. Saya siap-siap mau ke rumah temen, mau makan siang di sana, tapi ada undangan ya. Kalau di sini kalau makan siang di rumah teman berarti dia mengundang saya untuk hadir di sana. Tapi sebelum saya pergi, saya mau unboxing dulu dapet paket. Jadi ini pricing banget ya, pricing itu surprise dari temen blogger. Saya dulu suka nulis ya di blogger. Nama blogernya The Day of Yayang. Buat kalian yang belum tahu bahwa saya dulu suka nulis, namanya The Day of Yayang. Itu udah dari tahun sekitar 2011 ya, mulai menulis di WordPress. Tapi sebelumnya saya di Blogspot. Namanya Between Rotterdam Bandung, tapi ganti 2011 ke The Day of Yayang di WordPress. Nah, itu ada seorang teman, Denny, dia adalah warga negara Indonesia yang berasal dari Surabaya dan tinggal di Belanda beberapa tahun setelah saya tinggal di Belanda. Kita tuh temenan ya dari Blogspot itu. Kadang-kadang ketemu gitu buat makan bersama di restoran biasanya, dan banyak ngobrol banyak dengan dia. Wawasannya luas sekali ya, itu Denny gitu. Saya banyak tahu perkembangan zaman dari dia karena dia masih muda ya, lebih muda dari saya. Nah, kemarin secara tiba-tiba bukan ya, surprise, saya dapat kiriman, jadi box besar yang saya kira itu baju pesanan saya, ternyata bukan. Itu dari Denny, dia mengirimkan ini dia nih ya, saya perlihatkan. Ini ada makanan urap, katanya urap ya. Terus ini spesial ada pecel, bumbu pecel dari Madiun buatan ibunya. Jadi Surabaya ya, dia Jember atau apa saya kurang tahu ya, pokoknya di kota kecil di dekat Surabaya. Mungkin kalau Jember kota besar ya, maksudnya di desa di Surabaya, nggak tahu apa namanya. Terus ini ada abon sapi, dan dia bikin ini buatan sendiri yang saya belum buka dan saya belum coba. Itu Luke udah beberapa dari kemarin udah ngomong cepat dibuka, tapi saya pingin difoto dulu gitu karena waktunya baru sekarang, jadi saya belum membukanya ya. Ini ada bumbu bumbu soto buatan dia yang terkenal
Jadi bumbu sotonya enak dan saya akan mencoba, dan nanti malam mungkin akan masak dan icip-icip bumbu sotonya seperti apa. Ini spesial sekali ya. Kalau postingan dia itu ya, dia suka memasak dan baking ya, itu bagus sekali ya. Dan dia juga dulu dia suka bikin orderan ini nih ya, kue-kue tar, dan ini semua kue buatan dia. Nanti dicoba, karena sekarang saya mau pergi, dibuka dulu aja ya, dan kita mau sama-sama dengan Luke nyoba makannya. Ya, spesial sekali. Spesial sekali. Ini pasti enak ya, karena saya pernah pesan juga dulu ya 2 tahun yang lalu waktu COVID, apa 3 tahun yang lalu waktu ulang tahun Cinta Cahaya. 3 tahun yang lalu kayaknya ya. Bikin kue tar dan bagus, enak pokoknya. Malah ini dia kursus ya, terus kursusnya profesional. Dia bikin kue ini nih. Ini kue andalannya, yang ini brownie. Terus ini saya belum nyoba kalau yang ini nih. Ini kue bolu ya. Ini di pos ya sama dia. Rumahnya sebetulnya tidak terlalu jauh. Jadi hanya beda kota kecil gitu ya. Saya juga kota kecil kan di pinggiran Rotterdam, dia juga gitu. Jadi hanya beberapa kilo, mungkin hanya 10 kilo ke rumahnya, dekat. Tapi ini lewat pos ya. Makasih banyak Denny. Dan yang bikin saya haru itu, saya akan memperlihatkan suratnya. Itu bikin saya terharu sekali. Ini dia ya, jadi kartu ucapan tahun baru sekaligus hantaran kue-kue ini ya, kue-kue yang cantik ini. Tuh, Lieve Yayang Luke Cinta dan Cahaya. Ini pakai bahasa Belanda, pokoknya dia berharap yang terbaik di tahun depan untuk kebahagiaan dan kesehatan ya. Ini dari Denny, Edward, Theodore, Dimitri, sama Aisyah. Suami dan anak-anaknya. Terus ini bahasa Indonesianya dia nulis juga, semoga banyak keberkahan menyertai keluarga kalian, rezeki mengalir lancar, sehat jasmani rohani, sejak segala yang direncanakan akan lancar terwujud di tahun depan. Terima kasih Yayang selama ini sudah jadi temanku, dan semoga tahun depan kita bisa sering ketemu. Denny, bener ini touchful banget ya. Makasih banyak Denny. Surprise yang tidak terduga, cinta kalian kepada kami sekeluarga itu kami rasakan gitu ya. Jadi terima kasih terdalam buat Denny sama keluarga atas hantaran istimewa ini. Makasih banyak ya. Nah, hari ini saya banyak kegiatan, bukan banyak sih, cuma satu sebetulnya. Akan makan siang di rumah Gladys, teman kerja saya. Dan mau sedikit cerita, sebetulnya kemarin ya ada kejadian luar biasa yang kok bisa terjadi gitu dengan saya, dan sampai sekarang saya tidak bisa tidur mengingat keteledoran yang telah saya lakukan. Jadi kemarin itu ada acara sarapan bersama, namanya Cash on Bite ya. Jadi kalau di sini setiap tahun kalau perusahaan atau sekolah biasanya ada cash dinner, makan malam atau makan pagi bersama gitu ya dengan teman-teman kerja. Nah itu ada innya di kantor, ada juga di beberapa perusahaan di restoran kalau cash dinner, tapi kita di tempat kerja. Dan karena tempat perusahaan kami itu banyak ya orangnya, jadi segala ini afdeling kami yang khusus postvoordeler ngadainnya di lantai 4, sedangkan saya di lantai 1. Terus kalau misalkan saya ke lantai 4 itu biasanya saya suka nyasar-nyasar gitu. Jadi dari hari sebelumnya saya udah janjian dengan teman kerja saya untuk sama-sama naik ke atas. Jadi ditunggu di lift, di depan pintu lift gitu 9:30 katanya. Karena sorry, itu ada telepon. Oke. Hai Wing. Hallo Jan. Ja, hi. Ben je gemist? Ja, ik mis je. Ah, Ik bedoelde je gisteren
vrijdagavond al bellen, maar het is laat. Ik durf jou niet te bellen. Maar altijd moet uitkijken bij jou. Nee, is mag wel hoor. Je bellen mag wel altijd met mij. Dus, jij bent met jouw dochters een man moet tijd geven. Hè? Maar ik heb een vraagje. Hè? ja? Ben je uitgenodigd door Gladys? Ja, klopt. Dat is 1 uur toch? Ik moest ook Ja, maar zeggen. niet gaat, hè? Dat is een probleem. Jij niet had? Echt waar? En El? Gladys in de ochtend moet vragen, het is El kom of niet? Ik moest vragen, maar tot nu toe ik nog niet appen met haar. Kijk, zo, bij Gladys gaat iets regelen. Ja. Maar bij Gladys... Kita janjian jam 9:30 di depan pintu lift, jadi bisa langsung ke lantai 4 sama-sama di mana makan pagi bersama itu diadakan ya. Nah, saya datang sebetulnya ke tempat kerja itu kalau naik mobil itu sekitar 15 menit gitu ya, kalau macet ya paling 20 menit. Tapi saya datang jam dari rumah itu pergi jam 9 untuk menghindari jadi biar teman saya nggak nunggu gitu, jadi nggak telat gitu. Jadi biarinlah saya nunggu sekitar 5 menit di depan lift agar tidak telat. Nah, udah dong, saya udah difoto dan kalian bisa melihat bahwa apa yang saya bikin kemarin ya. Jadi saya bikin juga cuplikannya sedikit bahwa saya bawa apa itu ya. Jadi saya bawa bolu pisang ya, sederhana aja gitu. Jadi hanya untuk meramaikan aja apa yang untuk nanti makan pagi di sana ya, di tempat kerja. Saya bawa bolu pisang. Udah ditempatin, terus udah dibikin omongan di vlog sedikit, terus saya berangkat kerja. Begitu nyampe tempat kerja ya, mungkin sekitar 5 menit lagi nyampe tempat kerja. Kata saya, kok perasaan ada yang lupa apa gitu. Ternyata bola pisangnya ya tidak dibawa. Antara memutuskan mau tetap ke tempat kerja atau balik lagi, tapi karena masih ada waktu, jadi saya memutuskan balik lagi ya. Dan menurut orang-orang itu di tempat kerja itu saya gila karena balik lagi ke rumah hanya untuk membawa bolu pisang. Katanya itu tidak penting sama sekali gitu ya, bawa bolu pisang. Tapi karena saya udah janji dan saya rasanya aneh kalau tidak ditepati janji itu, jadi saya balik lagi dan ngebut. Terus saya berharap semoga tidak kena bute, tidak kena kamera karena saya melebihi kecepatan yang diharuskan untuk mengejar waktu. Sambil begitu di lampu merah, saya masih sempat-sempatnya telepon teman yang nunggu bahwa saya tidak bisa tepat waktu, kalian bisa ke atas duluan dan saya akan 20 menit telat dari waktu yang dijanjikan. Jadi begitu ya. Terus mereka katanya udah jangan, kembali aja kerja, jangan dibawa itu bolu pisang gitu. Tapi saya udah putar balik ya dan tetap bawa pulang ke rumah. Itu pertama yang saya lupa ya. Makan pagi itu sekitar sampai jam 11 siang, dari jam 9:30, tapi saya datang telat, jadi saya datang 9:40, sekitar jam 11 kurang saya udah balik lagi kerja, jadi udah selesai makan paginya. Terus saya ketinggalan lagi di atas gitu ya. Jadi tempat kami kerja itu karena kantor pusat itu yang besar ya, kadang-kadang saya tersesat di situ. Jas saya atau ya jas namanya ya, jaket saya ketinggalan di atas waktu saya udah sekitar 1 jam kerja gitu. Jadi waktu mau digantungin, loh di mana jas saya? Ternyata masih di atas. Saya minta izin dulu ke tim leader saya mau ambil jas, mau naik lagi ke atas, beri waktu saya beberapa menit untuk nggak ada di tempat kerja. Oke, kata dia. Saya ambil, oke, ketinggalan. Terus sama sekalian, oh ya, saya bawa baki kan, saya bawa juga baki. Terus untuk tidak lupa saya langsung masukin ke tas si bakinya. Itu. Nah, begitu pulang kerja jam 6 sore, biasanya kita kerja pulang sampai jam 4 atau jam 5, tapi karena sekarang bulan Desember itu banyak pekerjaan, jadi jam 6 baru selesai. Dan teman kerja saya kadang-kadang dia ikut pulang kalau dia tidak bawa sepeda.
Kalau dia tidak bawa sepeda ke tempat kerja, artinya paginya itu dia diantarkan suaminya dan pulangnya selalu ikut dengan saya gitu. Jadi ikut numpang naik mobil karena terlewati gitu ya si rumahnya. Jadi dia ikut. Dia bilang dari beberapa jam sebelumnya, yang boleh nggak saya ikut gitu. Oh ya tentu aja boleh gitu ya. Terus oke, begitu jam 6 selesai. Dia bilang, oke saya ke pintu utama, nunggu di pintu utama, sedangkan saya selalu berputar, selalu lewat belakang karena ambil mobil lebih dekat dari pintu belakang. Itu udah biasa gitu ya. Oke, nanti sampai ketemu lagi gitu. Itu baru jam 6, kita baru say dah, nanti sampai ketemu lagi secepatnya, jadi sekitar 1 menit gitu ya ke sana. Tapi begitu di luar pintu keluar, ada teman terus ngajak ngobrol saya sekitar mungkin 8 menit saya lihat ya, ngobrol ke sana kemari. Terus saya ke mobil dan itu hujan jam 6 itu ya, sekarang setengah 5 itu udah gelap ya karena musim dingin, udah gelap, hujan, pokoknya lah keumen gitu ya, lonely gitu feelingnya. Langsung aja saya pulang dan tidak berhenti di lobby untuk ngambil Christina teman saya. Bless, nggak inget sama sekali. Itu gilanya, nggak tahu kenapa itu langsung aja pulang. Di rumah juga nggak inget sama sekali. Begitu tidur jam 12 malam, pas ini kan biasa ya suka suka nginget-nginget apa aja gitu setelah berdoa kan, apa aja yang dilakukan hari ini gitu ya. Terus apakah saya biasanya suka mereview diri sendiri, apakah nanti bisa lebih baik. Oh ya, tadi pulang kerja saya dengan Christina, tapi diingat, enggak, saya tidak pulang dengan dia. Dan lupa baru, langsung nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, ingat dia gitu gimana gitu. Terus saya tidak punya nomor teleponnya, gimana dia pulang, terus hujan pula, gelap juga. Udah nggak bisa tidur sampai aku bangunin suamiku, nggak bisa tidur gini gitu. Kata dia, udah tidur. Dia orang dewasa, dia bisa pulang sendiri gitu. Apakah nelfon suaminya atau gimana, udah kamu tidur. Tapi sampai sekarang saya nggak bisa tidur. Jadi oh itu telepon lo, oh kinderen. Hai ya, ya Mbak Bunda, ini banyak gangguan. Hai cinta, dimatiin lagi. Oke, sampai mana? Ya jadi itu lupa ya, pokoknya mah saya tidak bawa pulang Christina gitu, jadi saya merasa bersalah. Tadi pagi-pagi saya berusaha mengontak beberapa teman untuk bertanya apakah dia punya nomor telepon Christina, tapi nggak ada yang punya. Jadi saya masih deg-degan gitu, apa yang akan terjadi nanti hari Senin gitu. Saya lebih sedihnya kasihan dia gitu pertama, terus kedua kasihan ke diri sendiri, kok bisa sampai saya selupa itu, seteledor itu. Terus apakah saya ada gejala-gejala pikun gitu ya itu, atau ya pokoknya itu saya merasa malu sekali gitu sama diri saya sendiri, kok bisa gitu meninggalkan orang yang udah beberapa kali dia bilang untuk mengingatkan saya kita pulang bareng. Terus 1 menit sebelum pulang juga ya, begitu pun pintu keluar dari pintu, saya bawa mobil, dia ke depan, tunggu di depan, masih bilang ya Totstrak, tapi saya gak berhenti di lobi gitu. Mungkin dia lihat mau lari juga, mungkin gak kejar atau gimana. Aduh sedih banget pokoknya. Mudah-mudahan dia gak apa-apa, terus dimaafkan saya ya gitu dari hati terdalam. Sampai sekarang saya kayaknya susah tidur banget ngingetin dia, ingat sama dia gitu. Sebetulnya jangan terlalu dipikirin ya, dia juga udah dewasa, namanya lupa gimana, tapi itu untuk diri saya sendiri itu sangat menjengkelkan gitu ya, bisa lupa seperti itu. Oke itu ya, jadi ini unboxingnya, ini hari saya mau siap-siap dulu karena harus pergi
sebentar lagi ya, kita sebentar lagi. Oh ya, ini ternyata paket yang saya tunggu itu udah nyampe. Jadi ini ya, ini dari Monkey. Monkey itu jadi supermarket, toko baju sama seperti Zara, C&A, H&M gitu. Tapi kalau Monkey itu jadi di atasnya level, menurut saya ya, di atas level Zara sama H&M. Kalau dari kualitas dan harga gitu. Jadi saya nggak pernah beli dari Monkey karena kalau setiap melihat itu harganya di atas budget saya. Tapi kalau misalkan bulan Desember saya lihat online itu murah-murah sekali karena tahu kan kalau di Eropa itu ya di beberapa negara kalau winter sama musim panas itu ada 2 kali obral ya. Jadi pada saat winter dan musim panas itu obralnya gila-gilaan, bisa sampai 70%, bahkan ada yang sampai 80% gitu. Dan ini saya membeli yang di atas 50% hingga 80%. Ada beberapa baju, jadi saya tawarin selalu sama Cinta Cahaya, mau nggak ini gitu, diliatin yang diskon-diskonnya. Biasanya mereka nggak mau gitu kok. Kalau anak-anak sekarang ya, anak-anak saya maksudnya, kalau nggak mau ya nggak mau gitu. Walaupun misalkan ini bagus, ini begitu bagus, nggak, dia kalau nggak mau gitu. Jadi ya ibunya aja yang belanja. Tapi ini ada beberapa ya. Ini diskonnya hampir 200 euro. Jadi misalkan beli cuma 90 euro tapi diskonnya 270% sekali kan. Ini apa, ini untuk anak-anak, jadi hanya untuk sweater-sweater kayak gini ya. Nah, ini sweater anak-anak zaman sekarang, anak-anak saya ya maunya warnanya putih, hitam, atau krem gitu, coklat. Lagi senang yang tidak berwarna. Ini kayak gini ya. Tuh, mudah-mudahan dia suka. Ini tapi kok gede sekali ya. Ini buat Cinta, ini Cinta mau. Terus ini juga kayak gini ya. Ini jadi kalau misalkan lihat fakturnya, coba ya, ini baju ini ya, yang blau, yang biru ini. Oh ini nih, nggak ada harganya. Nih, nggak ada harga. Harus lihat di online, harus lihat di emailnya. Pokoknya cuman 10 euro gitu, dari harga 50 cuman 10. Ini ada harganya nggak di sini? Ini enggak ya, nggak ada. Tuh. Ini paling cuman jadi harga 10 euro ini, dari harga 39 ternyata. Ya ginilah, lumayan lah. Jadi untuk lebih ke anak-anak muda. Yang ini, terus yang hijau ini untuk saya 2 ya. Ini untuk Cinta Cahaya yang warna dongker. Jadi beberapa kali pesen ya, tidak gagal, dan di kantong itu lebih aman. Oke teman-teman, demikian vlog saya kali ini tentang curhat saya bahwa saya itu harus waspada karena sudah tua, menjalani kelupaan yang amat sangat, dan semoga hari-hari saya bisa lebih baik lagi dan saya dimaafkan oleh teman kerja saya ya. Amin amin ya rabbil alamin. Dan ini saya akan menikmati kue ini dari Denny. Makasih Denny. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Dah. Assalamualaikum.